ini selama kita belum selesai, ya, selama kita belum selesai melakukan pembangunan dan reformasi, maka kelayakan kita untuk menyandang tugas sebagai pekerja-pekerja dari Rasul dan akhir kita belum lalu. Kita harus benar-benar selesai, ya. Kita harus keluar dari kondisi kita yang miskin, buta dan telanjang, ya, karena kita pada dasarnya orang-orang Advent. Ya, kita pada dasarnya orang-orang dari sidang Laodikia. Jadi dia harus mengobati dulu, ya, kondisinya yang miskin, buta dan telanjang. Seperti biasanya, renungan pendahuluan kali ini, ya ini benar-benar membuat kita semakin merenung, ya, bagaimana tentang karakter kita. Apakah sudah sesuai dengan ajaran, ataukah kita masih dalam posisi yang sama? Semua selera dan nafsu harus menjadi hamba kepada orang yang takut akan Allah, bukan menjadi penguasa atas dia. Pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan ialah, apakah kita lambang Kristus? Maaf, tidak bernilai. Semua keadaan, semua selera, dan nafsu harus menjadi hamba kepada orang yang takut akan Allah, bukan menjadi penguasa atas dia. Orang-orang Kristen tidak bisa ke bawah. Orang-orang Kristen tidak untuk diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi maupun yang dipupuk atau oleh kecenderungan. Umat Allah harus mengenal diri mereka supaya mereka dapat diangkat ke surga. Mereka harus mengenal keadaan tubuh agar bersama pemazmur mereka dapat berseru, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Selera mereka harus ditaklukkan di bawah pengawasan organ-organ intelek dan moral. Tubuh itu seharusnya menjadi hamba bagi pikiran, bukan pikiran diperhamba tubuh. Kemajuan kita dalam kemurnian moral tergantung pada pemikiran yang benar dan tindakan yang benar, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Bisa diturunin? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Pemikiran-pemikiran jahat membinasakan jiwa. Kuasa Allah yang mengubahkan hati, membersihkan dan memurnikan pikiran. Kecuali berusaha dengan tekad yang kuat untuk menjaga pemikiran tetap berpusat pada Kristus. Maka kasih karunia tidak akan nyata dalam hidup. Pikiran harus terlibat dalam peperangan rohani. Setiap pemikiran harus dibawa kepada penurutan kepada Kristus. Semua kebiasaan harus dikendalikan Allah. Kedua, kakapan dengan dosa. Persesuaian kepada kebiasaan-kebiasaan dunia membuat gereja bertobat kepada dunia dan tidak akan pernah mempertobatkan dunia kepada Kristus. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikan. Ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada Tuannya. Bila mana dalam tugas kita menghadapi pencobaan, bagaimana Daniel di istana raja, kita boleh merasa pasti bahwa Allah melindungi kita. Tetapi jikalau kita menempatkan diri di bawah penggodaan, lambat atau cepat kita akan jatuh. Setan sedang menggunakan segala alat untuk menjadikan kejahatan dan kemaksiatan itu populer. Kita tidak dapat menyusuri jalan-jalan di besar tanpa melihat adanya perkara-perkara yang jahat seperti yang dimuat dalam banyak buku novel atau yang dipertunjukkan di dalam gedung bioskop. Pikiran dididik supaya biasa dengan dosa. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang jahat dan yang merosot akhlaknya terus-menerus dihadapkan kepada orang banyak melalui majalah-majalah sekarang ini. Dan segala sesuatu yang dapat membangkitkan hawa nafsu
dihadapkan kepada mereka dalam cerita-cerita yang merangsang. Mereka mendengar dan membaca begitu banyak tentang kejahatan-kejahatan yang keji, sehingga hati nurani yang dulunya begitu peka, yang akan merasa gentar melihat pemandangan-pemandangan yang mengerikan itu, sekarang menjadi kebal dan mereka sangat menaruh perhatian kepadanya. Sudah habis ya? Geser Del. Oh, tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, merusakkan kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Syarat kehidupan kekal itu adalah sama juga sekarang dengan yang dahulu. Sama dengan yang dahulu sebelum leluhur kita jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan. Kebenaran yang sempurna. Jikalau kehidupan kekal itu diberikan dengan syarat yang kurang daripada syarat ini, maka kebahagiaan alam semesta ini pun berada dalam bahaya. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala derita dan sengsaranya, menjadi kekal selamanya. Oke, ya, jadi kalau kita membaca ayat ini, saya membaca berulang-ulang, maka kita tidak boleh, ya, kita berserah terhadap pikiran kita. Karena pikiran kita itu adalah kecenderungannya selalu ingin berbuat dosa. Di sini dikatakan tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian, atas penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas diri kita sendiri, yaitu kita makin mengeraskan hati kita, makin merusak kemauan kita, mematikan pengertian yang sudah kita miliki, bukan saja membuat kita ingin berserah, tapi kita sudah diberikan ketidakmampuan ya untuk berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Ya, jadi kalau kita baca di atas, saya tidak perlu lagi menjelaskan karena di sini ayat itu sudah sangat jelas ya bahwa umat Tuhan semakin mendekati di periode terakhir ini ya kita benar-benar dituntut untuk menjauh dari segala apa-apapun yang bersifat melemahkan. Ya kalau tadi dikatakan di situ nafsu dan seterusnya, keinginan-keinginan dan seterusnya. Ya seperti yang Saudara Rin katakan, kita hendaknya betul-betul bisa mengalahkan keinginan diri sendiri. Ya, dan itu perjuangannya juga harus kita lakukan setiap hari. Itulah yang menjadi ayat renungan kita khususnya buat saya dan buat kita semua. Ya, apakah kita dalam kehidupan kita selama masuki minggu bekerja itu kita kembali kepada keinginan diri kita sendiri atau kita tetap yang mempersiapkan diri kita untuk kita bisa diloloskan ya dalam hal pemilihan tadi. Ya terus terang kalau di saya pribadi setelah masuk dalam minggu bekerja itu saya udah kembali lagi pusing dengan saya mencari nafkah. Ya, tapi pada saat kita sudah memasuki hari Sabat kita baru berpikir kita belum sempat untuk bisa melepaskan cinta akan diri sendiri terhadap persiapan yang sudah diamanatkan oleh beberapa ayat renungan yang sudah saya baca berkali-kali. Itu yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Yalah, boleh ke atas ya. Saudara-saudara sekalian, ini renungan pendahuluan ini kita bagi dalam dua. Yang pertama adalah bicara mengenai selera dan nafsu. Jangan kita biarkan selera dan nafsu itu menguasai kita. Kenapa kok selera dan nafsu ini perlu kita jadikan sebuah renung? Mungkin udah beberapa kali juga kita baca ini, tapi pada kesempatan ini saya kembalikan lagi. Ini pelajaran berkaitan dengan apa yang kita sudah belajar beberapa minggu. Kita belajar dari dasar kejatuhannya manusia. Karena kita mau melakukan pembangunan dan reformasi, maka kita coba mundur ke awal mula kejatuhannya manusia,
yaitu mulai dari Lucifer jatuhnya seperti apa, manusia pertama Adam dan Hawa kejatuhannya bagaimana, tujuannya apa? Karena kita mau melakukan pembangunan dan reformasi. Maka kita perlu cari tahu asal muasalnya dosa itu seperti apa. Kita bisa tahu mau memulainya itu dari mana, mau berdirinya itu dari yang mana. Nah, saking banyaknya pelanggaran hukum dari manusia ini, apa banyaknya dosa-dosa kembang. Maka kita perlu tahu awal cerita daripada dosa tamanya itu apa. Karena semua dosa-dosa yang berkembang sekarang itu adalah penjabaran, ya, perkembangan daripada dosa utama. Nyata setelah kita telusuri dari kejatuhannya Lucifer, dosa yang paling pertama adalah keinginan hati. Keinginan hati, sombongan, ya, meninggikan diri, ya, mulai datang dari si Lucifer. Jadi keinginan hati berkembang, ya, kembang, ya rusak seleranya dirusak, seleranya Adam dan Hawa dirusak. Kemungkinan apa kemudian setelah itu nafsunya juga di. Jadi kita sudah tahu bahwa musuh terbesar kita sudah sering belajar, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Pertanyaannya yang sering kita harus munculkan di dalam diri kita adalah musuh kita adalah diri kita sendiri. Bagian apanya yang kita harus musuhi dari diri kita ini? Bagian apanya? Yaitu bagian selera dan, ya. Jadi keinginan. Mari kita baca penjelasan Nyonya Wet. Semua selera dan nafsu. Selera di sini bukan hanya selera lidah, ya selera segala macam yang namanya selera mata yang dipengaruhi oleh mata panca indera. Nafsu itu keinginan, nafsu pengen punya ini, pengen punya itu, semua yang menjadi latar belakang segala kejahatan di dunia ini. Semua kejahatan pengen merebut kedudukan orang, pengen merebut istri orang seperti Daud, ya itu semua akibat karena nafsu yang menjajah seorang Daud. Seandainya Daud bisa mengendalikan nafsunya, tidak akan mungkin dia membunuh suaminya, Pak Uria ya. Tidak akan dia biarkan suaminya dibunuh untuk mendapatkan Bathsheba. Itu artinya akibat contoh, sebagai contoh daripada bagaimana kegagalan seorang Daud mengendalikan nafsu. Demikian juga bicara selera, kegagalan seorang Pak, seorang Esau, ya, menahan seleranya, ya, dan seterusnya. Banyak sekali contoh-contoh itu adalah semua adalah akibat dari ketidakmampuan mengendalikan. Dalam pelajaran ini kita diingatkan untuk mengendalikan semua selera dan nafsu harus menjadi hamba kepada orang yang takut akan. Jadi kita lihat yang tadi kita baca contoh-contoh itu adalah umat Allah. Dan kita lihat umat Allah pun bisa saja jatuh. Karena dua hal ini, selera dan nafsu. Nah, kita tahu bangsa Israel di zamannya Bileam, ya, mau dikalahkan, dikutuk tidak pernah berhasil. Tapi pada saat dia ditawarin, diajak ke pesta, terus dia diperkenalkan dengan wanita-wanitanya orang-orang kafir, ke bangsa Israel itu jatuh. Karena apa? Karena juga dia tidak mampu menahan seleranya dan nafsu. Ya, itu adalah akibat daripada ketidakmampuan menguasai selera dan, nah itu, hati kepada kita untuk menguasai, ya harus menjadi selera dan nafsu harus menjadi hamba kepada orang yang takut Allah, bukan menjadi penguasa atas. Karena banyak orang-orang yang sudah dikuasai oleh dua hal. Orang-orang Kristen tidak untuk diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi maupun yang dipupuk atau oleh kecenderungan. Lihat, Nyonya White membagi tiga hal. Kebiasaan-kebiasaan diwarisi, artinya kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun, ya, dari orang tua kepada anak, generasi-generasi.
budaya-budaya suku bangsa, orang Ambon punya budaya, orang Jawa, orang Cina, itu semua punya kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan. Ya, itu tidak boleh menjadi penguasa terhadap umat. Yang dibicarakan di sini adalah umat Allah, bukan orang dunia. Ya, maupun yang dipupuk. Nah, yang dipupuk ini artinya yang dipelihara sama kita atau oleh kecenderungan. Kecenderungan itu apa? Karena kita punya minat, ya. Jadi ini semua kena di dalam pernyataannya nyawa itu. Semua harus dikendalikan. Dan inilah yang namanya musuh diri sendiri ini yang kita harus kuasai. Dari diri kita sendiri adalah selera dan nafsu. Umat Allah harus mengenal diri mereka supaya mereka dapat diangkat. Ya. Jadi kita harus kenal sama diri kita sendiri. Tubuh itu harus menjadi hamba bagi pikiran, bukan pikiran diperhamba tubuh. Jadi tubuh ini jangan sampai menguasai pikiran kita. Jadi tubuh kita nih misalnya mau saya mau tidur, males capek. Padahal kita punya jadwal untuk menggunakan waktu belajar. Tapi karena tubuh kita lelah, akhirnya tubuh kita lebih menguasai pikiran kita. Pikiran kita kalah. Jadi kita itu benar-benar harus menguasai diri kita sendiri. Ini yang kita baca ini semuanya adalah musuh-musuh yang ada di dalam diri kita. Ini bukan yang ada di luar. Ini ada di dalam diri kita. Oke, lanjut Dela. Nah, itu dia. Ya, jadi yang berbahaya adalah yang keluar dari mulut. Di sini jangan kita bawa kata kutipan ini kepada soal reformasi vegetarian, ya, reformasi makan. Bukan makanan yang dimasukkan ke dalam mulut yang membuat kita najis. Jangan kita giring-giring sebuah kutipan karena hanya sebuah kata-kata. Pengertiannya jangan kita bawa ke sana. Ini fokusnya nyawet adalah bicara tentang yang keluar dari mulut. Itu lebih berbahaya. Dalam hal ini artinya apa yang kita buah-buah daripada pikiran kita. Karena hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan. Ya. Melainkan yang keluar dari mulut. Jadi hati-hati. Jadi kita harus benar-benar menjaga pikiran kita. Saudara-saudara, kita lanjut. Pikiran harus terlibat dalam peperangan rohani. Bella boleh geser, Del. Pikiran harus terlibat dalam peperangan rohani. Setiap pemikiran harus dibawa kepada penurutan pada Kristus. Semua kebiasaan harus dikendalikan. Jadi musuh kita adalah selera, nafsu, dan pintu masuknya segala segala pelanggaran-pelanggaran yang menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Pintu masuknya adalah lewat pikiran. Dan juga melalui pikiranlah kita menjadi layak atau tidak. Ya. Melalui pikiranlah terjadi pembunuhan, melalui pikiran terjadi perzinahan, melalui pikiranlah cabulan itu terjadi, melalui pikiran pencurian itu terjadi, melalui pikiran sumpah palsu dan hujat itu pun terjadi. Jadi kita disuruh kendalikan semua selera dan nafsu, selera dan keinginan. Karena keinginan orang mau mencuri, karena keinginan orang berzina, karena keinginan orang melakukan pencabulan, karena keinginan orang bersumpah palsu untuk mendapatkan sesuatu, karena keinginan orang menghujat, ya, karena keinginan orang membunuh orang yang lain, seperti Daud tadi membunuh karena dia mau rebut istrinya orang. Itu semua karena nafsu, nafsu sama dengan keinginan. Oke, kira-kira mungkin demikian. Terus yang berikutnya keakraban dosa. Ya, kita coba lihat. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Kita lihat nanti dalam pembelajaran yang kita akan bahas, nanti akan kita lihat bagaimana dua orang contoh yang akrab dengan dosa, ya, dengan orang yang tidak sama sekali punya toleransi dengan sikap yang tidak bertoleransi seperti dengan dosa itu, sikapnya bagaimana? Apakah orang yang menyenangkan bagi orang banyak, ataukah orang yang nggak disukai oleh orang? Oke, silakan.
akan segera kehilangan rasa takut kepada tuannya. Ya, kita lihat di sini, ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan. Jadi gara-gara orang yang mempunyai hubungan dengan pelanggar-pelanggar, ya, sehingga kebenaran itu, apa, pelanggaran hukum itu tidak lagi tampak menjijikkan bagi dia. Karena sudah menjadi sesuatu pandangan sehari-hari, dia lihat segala pelanggaran-pelanggaran. Ya, dengan keadaan itu membuat dia rasa kekhawatirannya, rasa takutnya terhadap hukum yang akan Tuhan berikan itu juga berkurang. Jujur-jujur saja, sekarang ini kalau saudara baca Nyonya bahwa Tuhan akan menyampaikan murkanya, bagaimana saudara? Adakah rasa kekhawatiran saudara, wah ini saya harus lakukan perubahan? Mungkin saya jawab tidak. Saya yakin saudara sama dengan saya, kita baca Nyonya White itu tidak membuat kita beranjak, tidak membuat kita berubah. Ya, beda dengan ada SP dari kantor, dari atasan misalnya tiba-tiba kita buka email, atasan negur, Bapak Ren, saya sudah lihat saudara begini-begini. Nah, kita langsung panik. Ya, ketika kita baca ada amaran dari pimpinan sama amaran dari Ellen G. White, kita pasti sikap kita berbeda. Karena apa? Karena kita hidup sehari-hari itu dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran-pelanggaran hukum ini sudah menjadi hal yang biasa di kacamata kita. Sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Tidak lagi sesuatu yang menjijikkan. Sehingga ketika ada amaran kita baca, kita tidak mempunyai kekhawatiran. Tapi ketika ada email dari bos, ya kita langsung khawatir, ya karena kita karena sebuah pelanggaran hukum di sebuah pekerjaan itu sesuatu yang menakutkan kalau dibiarkan. Kita lebih takut. Tapi jikalau kita menempatkan diri dalam penggodaan, lambat atau cepat kita akan jatuh. Ya. Jadi lihat di sini dalam pelajaran yang disampaikan di dalam renungan pendahuluan ini, ya kita coba lihat kita harus memusuhi atau mengendalikan selera dan nafsu. Terus yang kedua, kita harus berhenti membawa diri dalam pencobaan. Karena membawa diri dalam pencobaan itu lambat atau cepat kita akan jatuh. Jadi inti dari apa yang kita pelajari ini adalah untuk kita meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama kita harus lahan-lahan harus kita tinggalkan. Kita harus kendalikan semua, ya, selera dan nafsu. Karena selera dan nafsu itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Lanjut, Del. Nah, ini kita lihat di dalam bacaan yang berikutnya ini kita lihat setan itu bekerja menggunakan berbagai alat dan alat yang setan pergunakan itu beradanya di tengah kota. Kita tidak dapat menyusuri jalan-jalan di kota besar tanpa melihat adanya perkara-perkara yang jahat. Jadi tanpa melihat perkara-perkara yang jahat, artinya di kota itu semua perkara yang jahat ada di kota. Ya, pikiran dididik supaya biasa dengan dosa. Itu yang dibangun oleh si setan. Jadi seperti yang tadi kita baca, keakraban dengan dunia itu membuat dosa itu tanpa tidak lagi menjijikkan. Kenapa tidak menjijikkan? Karena setan sudah membangun kita supaya kita terbiasa dengan melihat dosa itu. Jadi dididik sama setan supaya kita melihat dosa itu bukan sesuatu lagi yang menjijikkan. Kita biasa-biasa aja melihat pelanggaran-pelanggaran itu di tengah kota semua. Mereka mendengar dan membaca begitu banyak tentang kejahatan-kejahatan yang kecil sehingga hati nurani yang dulunya begitu peka, yang akan merasa gentar melihat pemandangan-pemandangan mengerikan itu, sekarang menjadi kebal. Ya, kenapa? Karena sudah dididik biasa melihat dosa yang dulunya mungkin kita tabu ngelihat segala kejahatan-kejahatan, ya kita melihat segala kejahatan itu gentar, ya. Tetapi lama kelamaan karena kita terus menerus di tengah-tengah pergaulan dengan orang-orang pelanggar hukum, maka dosa itu sudah tidak lagi menjijikkan, sehingga dosa itu sudah tampak biasa, sehingga sekarang kita menjadi kebal dan bahkan katanya kita menaruh perhatian. Dela geser, kita menaruh perhatian, gitu. Ya, saudara-saudara, Dela ke atas dulu.
Saudara-saudara, kalau saudara baca lengkap seluruh kata-kata di dalam paragraf ini, saudara lihat itu semuanya ada di mana. Semuanya yang dibangunkan oleh setan membuat dosa itu jadi tampak biasa. Yang dulunya kita sangat gentar melihatnya, kita peka terhadapnya. Terus akhirnya menjadi kebal dan kita akhirnya menaruh perhatian kepadanya. Semuanya itu ada di jalan-jalan di kota besar. Kalau baca secara keseluruhan paragraf ini, itu semua ada kaitannya dengan bagian yang di atas, yaitu ada di kota. Di kota besar inilah tempat sarananya setan untuk mendidik manusia-manusia akhir zaman ini untuk menjadi biasa terhadap segala pelanggaran. Kita pun demi. Jadi ingat saudara, kita ada di tengah-tengah semua apa usaha-usahanya setan. Kita masih berada di tengah-tengah. Kota ini adalah sarananya setan untuk membangun kita supaya tetap mencintai dosa dan tetap memandang dosa itu tidak sesuatu yang berbahaya. Oke, lanjut. Jadi saudara-saudara lihat, kita harus dibangunkan dengan paragraf yang berikutnya. Tiap pelanggaran, tiap kelalaian, atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu. Yaitu apa? Mengeraskan hati. Jadi hati-hati. Kalau kita memaklumi pelanggaran hukum, ya, lama-lama kita tuh mengeraskan hati. Ya, pelanggaran hukum, tiap-tiap pelanggaran tuh, setiap pelanggaran hukum mengeraskan. Hari ini kita bikin pelanggaran dikeras, besok lagi dikeras, bikin lagi ditambah keras, besok lagi bikin lagi tambah keras, makin keras, makin keras. Ya, setiap pelanggaran itu merusak kemauan. Jadi kemauan kita ini yang tadinya sudah cukup parah, ditambah lagi tiap hari dirusak, dirusak, dirusak. Ya, mematikan pengertian. Coba lihat. Jadi pelanggaran itu mematikan pengertian. Makanya banyak coba. Saudara pada saat saudara lihat di Facebook, saudara sudah menyampaikan kutipan penjelasan sedemikian meyakinkan. Demikian tertulis. Tidak ada kata-kata pribadi saudara, saudara masukkan. Ya, sama sekali demikian tertulis. Demikian Nyonya White dan Victor Hutef yang menyampaikan. Tapi tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang saudara temui. Saudara heran bagaimana orang-orang ini tidak bisa tergugah dengan semua kutipan-kutipan yang kita tampil. Kenapa? Karena mereka memaklumi pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Mereka melihat dosa-dosa itu sudah menjadi sesuatu dosa sudah biasa di pandangan mereka. Dan keadaan itu tergenapilah kata-katanya nyawa ini mematikan pengertian mereka. Jadi bagaimana saudara mau menyadarkan sulit karena apa? Karena pengertian mereka sudah dimatikan oleh pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka biarkan terjadi di dalam. Bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, ya. Jadi bukan hanya bikin kamu kurang berserah, tapi kamu pun tidak mampu untuk berserah. Bukan kamu tidak ingin, mampu pun tidak, ya. Jadi ingin dan mampu ini beda, ya. Lihat saudara-saudara sekalian, apa yang kita dapat pelajaran dari cerita ini? Ingat saudara sekalian, tidak mampu berserah itu pengalaman yang paling berharga dan kita selalu harus ingat adalah dari pengalaman Lot dan anak-anaknya Lot. Kita lihat perbedaannya Lot dan anak-anaknya Lot. Ini Lot dan anak-anaknya Lot adalah sama-sama orang yang sudah menang dari kota Sodom dan Gomora. Kita tidak bicara tentang istrinya Lot, tapi kita bicara Lot dan anak-anaknya Lot. Beberapa minggu yang lalu sudah pernah kita bahas. Ya, mereka sudah lolos dari kota Sodom dan Gomora secara logika harusnya sudah menang, kemenangan sudah benar-benar di dalam tangan. Tapi kehancuran kota Zoar menghancurkan semua mimpi yang ada di dalam tangan anaknya Lot. Kenapa kok Lot bisa menang? Kenapa anaknya Lot tidak bisa menang? Ya, kenapa? Karena Lot sesegera mungkin dia belajar dari kasus pengalaman di kota Sodom dan Gomora. Lot segera meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan. Ya. Lot mengendalikan nafsunya.
Keinginan-keinginan duniawinya sudah dikendalikan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia wariskan dari dahulu itu dikendalikan sama diri. Sedangkan anaknya loh, walaupun sama-sama mengalami kehancuran kota Sodom dan Gomora, tapi anaknya Lot waktu tiba di kota Zoar, Lot itu dia masuk ke dalam goa, ya tinggal di dalam goa bersama-sama dengan binatang buas, meninggalkan semua kemewahan sebagai Iya, anak kan. gubernur, ya meninggalkan semua kemewahan rumah gubernurnya waktu di Sodom dan Gomora, ya. Lot sangat belajar dari pengalamannya, sedangkan anaknya Lot dia tidak bisa mengendalikan selera dan nafsunya, ya dia kembali lagi lemah, dia kembali lagi dikendalikan oleh selera dan nafsu, ya dia dikendalikan oleh tubuhnya yang tidak siap untuk menerima kehidupan yang berada di dalam goa. Kita coba bayangkan, tinggal di dalam goa bersama dengan binatang buas. Siapa yang siap dengan keadaan itu? Saya juga mungkin nggak siap kalau suruh tidur di dalam goa. Dari tadinya anak gubernur, kan anak gubernur di kota Sodom dan Gomora. Dibayangkan dari kehidupan yang penuh kemewahan, suruh pindah ke kota Zoar dan tinggal di dalam goa. Anaknya Lot tidak mampu. Ya, kita baca, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu. Ya, jadi dia tidak mampu berserah. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan selera dan nafsunya, tapi selera dan nafsunya yang mengendalikan dirinya. Sehingga akhirnya anaknya Lot dengan sadar, ya, dengan sadar, ya akhirnya dia dibinasakan bersama orang-orang dari kota Zoar. Jadi dia binasa bukan dengan tidak sadar, tapi dengan sangat sadar. Karena dia tahu, dia tidak mampu lagi untuk dia nggak mampu menguasai dirinya. Saudara yang paling terakhir ini, kata-kata ini kita harus selalu renungkan. Kita tidak punya tempat untuk mencari-cari maaf. Kita lihat betapa tegasnya Tuhan itu ya. Kita baca, syarat kehidupan kekal itu adalah sama juga sekarang dengan dahulu. Sama dengan dahulu sebelum leluhur kita jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Jadi syarat yang Tuhan minta daripada umatnya ini setelah jatuh dalam dosa ternyata tidak dikurangi. Harusnya kan pikir, ya Tuhan beda lah saya dengan Adam dan Hawa, Tuhan. Adam dan Hawa kan baru manusia berapa tahun. Ya kan belum ada internet, belum ada kenikmatan-kenikmatan hidup, belum ada segala macam nih. Belum ada keju lah, belum ada segala macam. Tuhan bedain dong saya dengan dia, kan kesulitan saya lebih berat. Saya berada di tahun 2024. Adam dan Hawa berada di tahun nol. Masa saya persyaratannya nggak dikurangi, Tuhan? Kita nggak punya tawar, saudara. Kita nggak punya tempat untuk menawar. Kita nggak punya bargaining power untuk menawar hukumnya. Tuhan tetap minta tuntutannya tetap sama waktu sebelum jatuh dalam dosa dan setelah jatuh dalam dosa. Tuhan tetap meminta sempurna. Kalau dikurangi, katanya itu kebahagiaan alam semesta ini berada di dalam bahaya. Alam semesta bukan hanya bumi, tapi seluruh alam semesta itu bisa jadi berada di dalam bahaya kalau Tuhan biarkan ada dosa masuk ke dalam alam semesta. Ya, jadi saudara lihat syaratnya Tuhan tidak pernah dikurangi. Mungkin kira-kira itu ya renungan pendahuluan kita. Yalah, lanjut deh. Yang berikutnya ini coba kita ulas sedikit pelajaran 2 minggu yang lalu. Saudara-saudara sekalian,
Ingat ya, mudah-mudahan saudara buka Google Drive. Ya, saya tidak berharap saudara tidak buka ya, karena saudara adalah siswa 40 hari. Jangan sampai saudara lebih peduli sama kepentingan-kepentingan sehari-hari. Jangan sampai kepentingan sehari-hari saudara menguasai diri saudara. Ya, saudara sudah harus membagi waktu. Saudara harus sudah mulai menyesuaikan diri lebih banyak dalam pengetahuan akan kebenaran. Ya, saudara, ini bukan saya yang mengatakan demikian, karena demikian Nyonya Wat yang menyampaikan. Kita tidak boleh lagi sebagaimana kita hari-hari yang dahulu. Kita sudah bukan di kelas orang-orang yang baru kemarin belajar kebenaran. Kita bukan orang yang baru nanya-nanya soal hubungan suami istri. Ya, kita sudah berada di dalam kelas finalisasi. Kita sudah berada di persiapan akhir. Bukan di kelas yang baru kemarin masuk di dalam pekabaran tongkat. Jadi kita harus banyak perubahan. Semoga saudara mengikuti pembelajaran kita di Google Drive. Google Drive dari website yang sudah diposting. Semoga semakin semangat saudara pelajari kebenaran. Ya, mari kita ikuti ringkasan pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ya, kita ingat, kita refresh kembali karena semua yang kita belajar ini berkesinambungan. Tidak ada yang satu sama lain terputus. Ya, semua ini ada rangkaian. Sehingga kalau dibilang sebenarnya orang rugi kalau tidak ikut satu, karena itu semua ada nyambung. Ya, kita lihat di sini. Kemarin kita sudah pelajari minggu yang lalu tentang perbandingan. Ya. Pelajaran 3,5 tahun dan 40. Kenapa kita perlu memahami tentang 3,5 tahun dan 40 hari? Karena kita sekarang berada di kelas yang 40 hari. Karena kita harus tahu di dalam 40 hari itu apa saja yang menjadi tanggung jawabnya kita, maka kita harus memahami keberadaan 3,5 tahun dan 40 hari. Karena faktanya banyak orang-orang yang mengaku pemegang pekabaran tongkat pada dasarnya tidak paham ya apa sih yang harus dilakukan di dalam periode 40 hari. Bahkan mereka masih sama-sama saja perilakunya dengan waktu didikan di dalam 3,5 tahun. Saya coba tampilkan beberapa saja dari apa yang kita. Ada satu kutipan khususnya di dalam 40 hari yang sangat menegaskan tentang perbedaan, yaitu mari kita baca. Ya. Kita lihat, sementara murid-murid menunggu kegenapan perjanjian itu, mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya dan mengaku kekurang percayaan mereka. Ya. Ini adalah periode di dalam kelas 40 hari. Jadi di dalam periode 40 hari ini dikatakan mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya. Jadi waktu 3,5 tahun, dia belum melakukan merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya. Ya, dia belum merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kita tahu di ujung 3,5 tahun satu sama lain masih mempunyai pertempuran, ya memperebutkan kedudukan. Artinya, pada dasarnya mereka belum sepenuhnya rendah hati. Ya, makanya dikatakan di sini mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya itu di dalam periode 40 hari. Jadi kita lihat 40 harinya berbeda. Ya, kita terus. Sementara mereka teringat akan perkataan yang diucapkan Kristus kepada mereka sebelum kematiannya, mereka pun lebih mengerti akan maksud yang sebenarnya. Jadi ada dua hal dalam 40 hari, yaitu dia jadi mengerti ada hal-hal yang belum dipahami di dalam periode 3,5 tahun, dan di dalam 40 hari juga dia menjadi melakukan merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenar. Jadi itu dua hal yang utama di dalam dua hal, yaitu yang pertama dia merendahkan hati, jadi dia lakukan pembangunan dan reformasi yang sepenuhnya. Dia tidak lagi meninggikan diri, tidak lagi mementingkan diri, tidak memandang orang lain lebih rendah, tidak mengutamakan dirinya harus lebih unggul daripada yang lainnya, tidak ada lagi. Dan yang kedua, dia jadi mengerti hal-hal yang diucapkan Kristus sebelum kematian. Yang dahulu dia tidak mengerti.
lebih mengerti akan maksud yang sebenarnya. Jadi enggak, waktu dulu dia paham, tapi tidak secara mendalam dia. Ya. Oke, lanjut, Dela. Lanjut ya. Sehingga setelah dia menyelesaikan pendidikan 40 harinya, dia merenungkan kembali. Dia katakan, oh jikalau seandainya mereka bisa mengulangi lagi masa 3,5 tahun hidup bersama-sama, pikir mereka, alangkah bedanya tindakan mereka. Kalau mereka dapat melihat Tuhan sekali lagi, betapa sungguh-sungguh mereka berusaha untuk menunjukkan kepadanya akan dalamnya mereka mengasihi dia. Dan betapa mereka menunjukkan rasa berdukanya mereka karena telah menyusahkan dia dengan suatu perkataan dan perbuatan yang kurang percaya. Jadi lihat 3,5 tahun ini perbuatan perkataan yang mereka lakukan di dalam 3,5 tahun itu adalah perkataan perbuatan yang kurang percaya. Ya. Jadi saudara harus bisa mengenali yang mana 3,5 tahun dan 40 hari di dalam periode saudara sendiri. Ya, jangan seperti teman-teman kita di seberang sana yang sampai detik ini dia nggak pernah tahu perbedaan 3,5 tahun dan 40 hari. Dia harus tahu perbedaannya. Ya, jadi di dalam periode 40 hari ini bukan yang kemarin-kemarin lagi ya yang dilakukan. Ini bacaan ini sudah menunjukkan hal demikian. Bukan yang kemarin-kemarin lagi. Dia harus sudah mampu di dalam periode 40 hari ini, dia sudah harus mampu menjawab, mengatakan seperti ini. Jikalau seandainya mereka bisa mengulangi lagi masa 3 tahun hidup bersama-sama, alangkah berbedanya tindakan mereka. Jadi artinya mereka kita harus bisa mengatakan bahwa saya sekarang berbeda dengan kemarin. Ya, saudara harus bisa membedakan antara saya sekarang dengan saya kemarin. Jangan sampai seperti teman-teman kita. Ke detik ini, mereka nggak ada yang bisa membedakan kemarin dan hari. Apa yang mereka pelajari masih yang kemarin-kemarin juga. Apa yang dia dalami juga masih yang kemarin-kemarin saja juga. Cuma bedanya umurnya dia nambah. Jadi energinya dia juga berkurang. Mungkin bedanya cuma rambut putih. Dulunya dia rambut hitam. Kayak saya ini. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Mari kita baca catatan. Ya, dari bacaan pengalaman murid-murid Yesus dahulu, terlihat perbedaan pendidikan 3,5 tahun dan 40 hari dari materi pendidikan dan fokus sasaran. Yaitu bila dahulu kepada mereka terdapat dua hal yang mereka harus lakukan, yakni menjala orang-orang untuk menjadi pengikut Kristus dan pembangunan dan reformasi terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan dalam pendidikan 40 hari, fokus sasaran secara intensif pada pembangunan dan reformasi diri mereka sendiri. Tidak ada lagi dia menjala manusia, ya, atau pembenahan terhadap pribadi manusia hasil dari pengumpulan calon-calon pekerjaan Rasul. Tidak ada lagi. Jadi fokusnya adalah kepada dirinya sendiri. Ya. Tanyaannya sekarang, mengapa Tuhan mengkhususkan pendidikan 40 hari tersebut ke dalam pribadi murid-muridnya? Tidak ia tekankan kepada pengumpulan orang-orang yang masih dapat ditobatkan dari bangsa Yahudi? Jawabannya ada. Nah, murid-muridnya dalam 3,5 tahun terbukti hanya mampu berpisah dengan dunia, lingkungan, keluarga, dan mampu bertahan mengalahkan aniaya, hinaan, dikucilkan, diasingkan, diremehkan, hujatan. Ya, akan tetapi, ya, dia hanya mampu bertahan dari hal-hal yang tadi itu, berpisah dengan dunia lingkungan, ya, terus bertahan dengan aniaya dan hinaan. Tetapi mereka tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ya. Kita lihat tadi dari kutipan yang tadi di atas diakui mereka baru melakukan pertobatan yang sebenarnya itu setelah di 40 hari. Jadi artinya di dalam periode 3,5 tahun mereka belum berhasil. Itulah sebabnya Tuhan perlu memberikan pendidikan 40. Oke, lanjut Del. Ini pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Yang berikutnya lagi beberapa alasan mengapa memerlukan pendidikan 40 hari. Ya,
Kita lihat tentang perlunya kita membenahi pemahaman tentang kasih. Kalau selama ini selalu kita kasih-kasih itu Tuhan panjang sabar, Tuhan pemaaf, Tuhan tuh akan memaklumi segala pelanggaran hukum, ternyata salah besar. Ya. Sampai detik ini pemahaman ini masih ada di dalam teman-teman kita yang belajarnya baru sampai di 3 semester. Mereka tidak pernah memahami bahwa yang namanya kasih Allah itu, ya mereka memahami tapi tidak pernah didalami secara mendalam. Ya, sekarang kita paham bahwa kasih itu tidak pernah yang namanya toleran. Tidak ada yang namanya bicara kasih dalam periode 40 hari mengatakan bahwa boleh baca, tidak usah sampai mengerti. Itu tidak pernah ada di dalam orang-orang yang di dalam kelas 40 hari. Tidak akan pernah keluar dari mulut-mulut orang yang di dalam kelas 40 hari punya toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Tidak ada merasa dosa itu tidak lagi menjijikkan di matanya calon-calon kerja 40. Tidak ada. Ini di dalam kelas 40 hari. Ya. Kita lihat pengertian kasih itu tidak ada lagi. Kita lihat di dalam pengalamannya Yesus. Itu menjadi satu pembelajaran bahwa inilah yang harus kita rubah di dalam pengertian kita. Yesus mengatakan bahwa ibunya dan saudaranya hanya jika mereka mau menerima firman-Nya. Ini contoh-contohnya yang kemarin. Kita juga lihat bagaimana Yesus itu marah di rumah di Ka'bahnya. Ini semua adalah gambaran kasih. Jadi jangan kita kira kasih Allah itu seperti yang selama ini kita paham. Terus pengalamannya Usa yang menjaga tabut perjanjian. Terus juga Musa yang membunuh 3.000 orang. Beribu-ribu orang harus mati. Ya. Walaupun demikian Musa dikatakan orang yang rendah hati dan lemah lembut. Jangan Harun sama sekali. Ya, walaupun Harun yang disukai orang banyak, ternyata bukan Harun yang dibilang rendah hati. Bukan Harun yang dikatakan yang punya kasih. Ya. Oke lanjut. Dela. Nah itu. Ya, tentang pekabaran di periode 40 hari. Ya, di dalam periode 40 hari, ya, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus mengetahui kuasanya di dalam hati dan hidup kita sendiri. Jadi artinya kita harus melakukan pertobatan yang sebenarnya seperti yang tadi kita baca di atas. Di dalam para 40 hari kita harus melakukan pertobatan dahulu di dalam diri kita sendiri. Pertobatan yang sebenar. Jadi kita di dalam 3,5 tahun, jadi kenapa kok kita kurang berhasil? Karena jawabannya adalah bacaan ini. Ya, kurang sepenuhnya berhasil kita dalam membagi-bagikan kebenaran karena pada dasarnya kita sendiri belum menyelesaikan diri kita. Kita belum mentobatkan diri kita sendiri. Mari kita baca ini. Kita harus mengetahui kuasanya dalam hati dan hidup kita sendiri. Ya. Injil yang kita hadirkan dalam untuk menyelamatkan jiwa-jiwa haruslah Injil yang olehnya jiwa kita sendiri diselamatkan. Hanya melalui iman yang hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi, pengaruh kita dapat dirasakan di dunia yang skeptis. Ini saya kurang lupa hitamkan. Hanya melalui iman yang hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi, pengaruh kita dapat dirasakan di dunia yang skeptis. Jadi pengaruh kita itu baru bisa berefektif kalau kita sudah, ya, kita sendiri sudah berada di dalam Kristus. Kita sendiri sudah hidup di dalam Kristus. Itu baru punya pengaruh. Jadi kalau kita belum berhidup di dalam Kristus, kita tidak efektif bisa mentobatkan orang lain. Tidak bisa punya efektif untuk mempengaruhi orang lain. Jika kita ingin menarik orang berdosa keluar dari arus yang deras, kaki kita sendiri harus berdiri kokoh di atas batu karang. Ya, jadi dalam periode 40 hari ini, sekarang misi kita adalah pembangunan dan reformasi ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah menghidupkan di dalam diri kita, ya, hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi, barulah kita bisa memberikan pengaruh pada orang. Jadi misinya pertama itu dulu. Ya, maka itu kita sekarang tidak lagi sibuk-sibuk bekerja mengejar jiwa sebagaimana periode 3.
Jujur saya juga 3,5 tahun tidak datang ke sana sini, berangkat ke rumah rumah ke rumah tidak. Tapi di dalam bacaan ini cenderung kita lihat bahwa kita harus koreksi diri kita sendiri karena kita mau jadi pekerja-pekerja 144.000. Kalau kita pikir udahlah yang penting saya nggak selamat nggak apa-apa, yang penting orang lain selamat. Biarlah orang lain jadi 144.000, saya tidak. Saya akan datang ke rumah-rumah. Kalau kita baca bacaan ini, sangat jelas tidak akan berhasil pikiran kita tadi. Jelas pikiran itu adalah hasil dari buah pikiran kita sendiri, bukan pikirannya Tuhan. Tuhan tidak mau kamu tuh tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kamu mau menyelamatkan orang itu tidak. Ada rumus Tuhan. Oke, ini yang berikutnya ya, yang kemarin kita baca dari buku Kepercayaan Dasar. Ya, ini juga di dalam buku di bagian penugasan jam ke-11 dikatakan harus ada suatu perubahan yang pasti yang akan membuat tidak puas orang-orang yang bersantai-santai berbaring pada punggungnya. Sebelum para pekerja yang siap bagi tugas penting mereka dapat dikirim ke ladang, harus ada suatu kebangunan, yaitu suatu pembaharuan rohani. Ya, setan sedang meninabobokan para pengikut Kristus untuk tidur. Jadi ini lihat, ini di dalam periode kita paling terakhir, ini buku keimamatan ini adalah buku pada saat Victor Rutte baru mulai bekerja. Jadi kita lihat di dalam periode paling terakhir ini, ya, ini periode sebenarnya Victor Huta sudah tagaskan di dalam pendidikan 3,5 tahun. Tapi di dalam pendidikan 3,5 tahun terbukti tidak berhasil. Maka pendidik kata-kata ini harus kita lanjutkan di dalam periode 40 hari. Kalau di dalam 40 hari juga kita tidak berhasil, artinya kita tidak akan menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan di dalam penugasan jam ke-11. Baca, kita mari baca kembali. Harus ada suatu perubahan yang pasti, itu harus ada. Ya, terbukti di dalam 3,5 tahun tidak berhasil. Maka kita harus dapatkan di dalam periode 40 hari. Sebelum para pekerja yang siap bagi tugas penting mereka dapat dikirim ke ladang, harus ada suatu kebangunan, yaitu suatu pembaharuan rohani. Ya, lihat, ini harus kita dapatkan dulu, baru dia ditugaskan. Jadi bukan ditugaskan sekaligus nanti pembaharuan rohaninya sambil ditugaskan. Tidak. Sekarang. Kalau bukan di dalam periode 40 hari, kapan lagi? Ya, jelas-jelas di dalam periode 3,5 tahun kita udah belajar tidak berhasil. Maka di dalam periode yang sekarang ini harus kita lakukan. Oke? Kemudian di dalam bagian peralihan jabatan. Ya, lanjut. Ini di dalam buku yang sama. Hendaklah setiap orang secara bijaksana beralih dengan cara berangsur-angsur mengurangi usaha-usaha kepentingan pribadinya dan lebih meningkat mengejar kepentingan-kepentingan Tuhan. Ya, jadi di dalam masa peralihan jabatan katanya. Ini kita berada di dalam masa peralihan jabatan, bukan lagi di dalam masa 3,5 tahun. Ya, di dalam masa 3,5 tahun kita masih mengejar kepentingan seperti yang tadi saudara Victor katakan. Kita masih mengejar kepentingan. Tapi di dalam periode yang singkat ini, yaitu di dalam kelas 40 hari, di mana tidak ada lagi kelas setelah 40 hari, maka di masa inilah kita disuruh menyusutkan, ya, menyusutkan apa ini kata-katanya Del, apa Del, di atas Del, disuruh Del, kita disuruh apa, nah ini dia, berangsur-angsur mengurangi usaha-usaha kepentingan pribadi. Sampai kapan berangsur-angsur itu? Dan lebih mengutamakan meningkatkan mengejar kepentingan-kepentingan Tuhan. Jadi kalau tadi saya katakan saudara sudah harus baca Google Drive lebih keras dibandingkan sebelumnya, itu Nyonya Awad dan Victor Utep. Jangan salahkan saya. Kalau saudara nggak suka belajar sama saya karena saya banyak menegaskan demikian, ya mungkin saudara lebih nyaman di kelasnya orang-orang yang ada di sana. Yang mengatakan belajar aja nggak usah sampai mempunyai pengertian. Ya. Sekaranglah waktunya di mana Tuan pemilik kebun anggur itu sedang menanyakan, mengapa engkau berdiri saja di sini menganggur sepanjang hari? Ya, jadi sekaranglah kata-kata ini harus disuarakan kepada kita. Ya, kita baca lagi yang di bawah. Harus cepat mempersiapkan diri, jangan membiarkan berbagai urusan hidup ini merampas dari Anda mahkota kehidupan yang kekal. Jadi jelas, kehidupan kesehari-harian kita ini merampas.
Jadi jangan kita bilang kehidupan sehari-hari ini mendukung, tidak. Kehidupan sehari-hari kita ini merampas. Jadi ini kita bertolak belakang, ya. Janganlah membiarkan setan memasukkan dalam mulutnya dalih-dalih. Saya baru membeli sebidang tanah, saya baru nikah, saya baru membeli 5 pasang lembu. Mohon saya diampuni. Ya, Lukas 14 ini udah beberapa kali kita baca. Karena semua yang ada di dunia ini keinginan daging, keinginan mata, kesombongan adalah bukan dari Bapa melainkan dari dunia ini. Ya, oke? Maka bumi akan berlalu berikut semua keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap abadi selamat. Jadi jangan pernah mengatakan kepentingan-kepentingan sehari-hari ini mendukung kebenaran Tuhan. Tidak ada. Itu bertolak belakang. Ya, boleh digeser, Dela? Ya, berikutnya Del. Nah, nah, nah. Selagi masih bekerja dalam kedudukanmu yang sekarang, pergilah masuk ke dalam kebun anggur Tuhan. Ya, jadi selagi kita sedang begini nih sekarang, segeralah masuk ke dalam kebun anggur Tuhan. Maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, pekerjaanmu sendiri akan makin berkurang sampai kelak engkau akan menemukan dirimu sepenuhnya berpisah daripadanya lalu berpaut menikah dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kutipan ini sudah pernah saya bacakan, tapi pada kesempatan 2 sahabat yang lalu saya coba tampilkan keseluruhan nasihatnya Victor. Jadi lihat saudara, inilah yang menjadi pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi kita disuruh perlahan-lahan dan pada akhirnya sepenuhnya. Dan kapan sepenuhnya itu? Ya otomatis ya pada saat kita semakin dekat. Karena keberadaan kita tadi kita sudah baca di tengah-tengah kota itu adalah sarananya setan untuk membuat kita memandang dosa itu sesuatu yang biasa. Sehingga kita tidak lagi jijik terhadap dosa. Tadi juga kita sudah baca bahwa setiap pelanggaran itu membuat kita mengeraskan hati. Jadi kalau kita sampai hari ini masih berangsur-angsur terus, belum juga meninggalkan sepenuhnya, ingat, berangsur-angsur itu artinya kamu memupuk pengerasan hatimu semakin dipupuk terus, ya, membuat kita semakin tidak mampu. Ya, kayak tadi kita baca dari cerita pengalamannya anaknya Lot, hati-hati pada akhirnya nanti bisa-bisa kita juga seperti anaknya Lot. Kita tidak mampu, maaf Pak, aku suruh tinggal di dalam goa, aku nggak mampu. Aku biasa pakai AC, aku biasa tidur di sofa, di kursi, di kasur yang empuk. Aku nggak bisa tidur di batu. Aku nggak bisa banyak nyamuk. Itu contoh-contoh ya. Bukan berarti gambarannya seperti itu. Tapi itu sebagai contoh-contoh penyesuaian. Banyak orang yang tidak mampu menyesuaikan. Banyak orang yang kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan uang, terus tiba-tiba menjadi orang yang setengah, mungkin bisa jadi orang gila. Banyak orang yang kehilangan hartanya, akhirnya jadi orang gila itu di dalam dunia kenyataan, dunia hidup. Ya, dalam hal yang kita bicara ini, dalam hal kebenaran, kita harus juga siap untuk meninggalkan semuanya. Ingat, terlalu lama kita meninggalkan semuanya, pada dasarnya nanti akan semakin keras kita. Semakin kita tidak mampu lagi ya, seperti tadi tidak mampu berserah. Bukan hanya tidak mau berserah, tapi tidak mampu berserah. Ingat, tidak mau berserah dan tidak mampu berserah itu dua hal yang berbeda. Oke, kira-kira demikian. Dela boleh lanjut. Saudara-saudara, tadi kita lihat, nah ini dia. Oleh sebab itu, janganlah khawatir dengan mengatakan apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apakah yang akan kita pakai. Melainkan, melainkan ini dia masuk di dalam pembahasan selanjutnya dari buku keimaman. Ini tidak saya tampilkan. Kalau ditampilkan ya pelajarannya nyambung kepada judul baru. Ya. Oke, kira-kira demikian. Saudara-saudara sekalian, saudara harus paham, harus ingat bahwa kita ini berada di dalam sebuah dunia yang saling bertolak belakang. Kita berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia, dia punya tujuan hidupnya cuma satu.
yaitu memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, memenuhi ambisinya. Itulah Tuhannya mereka. Ya, jadi goal hidupnya cuma satu. Sedangkan kita punya dua tujuan hidup yang satu sama lain. Kita berada di dalam dua dunia yang satu sama lain saling bertolak belakang. Dunia yang satunya sama seperti orang dunia, ya, ya, memenuhi kebutuhan, yang memenuhi cita-cita, memenuhi keinginan. Siapa sih yang nggak punya keinginan, nggak punya cita-cita? Semua orang yang bekerja pasti punya cita-cita. Orang sekolah itu dididik untuk supaya apa? Untuk dia dia bisa mengejar cita-citanya dan keinginannya, mimpinya. Ya, ini dunia yang umum yang kita berada. Tapi dunia yang satunya bertolak belakang. Ya, dunia yang satunya menuntut kita memuliakan Allah sebulat-bulat hati. Ya. Memuliakan diri kita itu adalah musuh daripada memuliakan. Jadi bagaimana saudara? Sekarang saudara berada di dalam dua dunia. Jadi saudara menjalani yang mana? Seperti saudara Victor tadi katakan, sebenarnya kita itu berada di dalam dua dunia. Kalau kita dari hari Senin sampai hari Jumat, itu kita memuliakan diri sendiri. Ya. Hari Sabat kita memuliakan Allah. Kita berada di dua dunia. Dan kalau kita tetap berada seperti itu, mari kita baca seperti kata-kata ini. Selagi masih bekerja dalam kedudukanmu yang sekarang, pergilah masuk ke dalam kebun anggur Tuhan. Maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, pekerjaanmu sendiri akan makin berkurang. Sampai kelak akan menemukan dirimu sepenuhnya berpisah daripadanya. Lalu berpaut menikah dengan pekerjaan. Jadi artinya sepenuhnya tidak lagi mempunyai dua tuan. Kita harus murni hanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau dunia menuntut kita, Tuhan juga menuntut kita. Tidak ada dunia membebaskan kita untuk melaksanakan pekerjaan sesuai keinginan kita. Semua dunia pekerjaan menuntut kita fokus. Ya, Tuhan pun juga menuntut kita fokus. Jadi bagaimana saudara berada? Ya, saudara bisakah saudara fokus kepada Tuhan sementara di waktu yang sama saudara juga fokus kepada pekerjaan? Saudara digaji cukup lumayan besar oleh kantor saudara karena saudara diharapkan saudara bisa mencurahkan seluruh tenaga, kemampuan, pikiran untuk pekerjaan saudara. Kantor saudara tidak akan rela membiarkan saudara mempunyai ilah lain. Kantor saudara pasti meminta seluruh perhatian, tenaga, dan waktu. Tapi kita lihat Tuhan sendiri juga menuntut daripada kita seluruh perhatian, tenaga, dan semua kemampuan dari kita. Ya, Tuhan menuntut sepenuhnya. Bagaimana saudara? Ya, itu yang kita harus hadapi. Oke, Dela, lanjut dah. Ada yang mau komentar? Silakan. Saudara-saudara sekalian, nyambung dengan pembelajaran kita yang 2 minggu yang lalu kita membandingkan tentang kelas 40 hari ini, saya juga akan mengajak saudara untuk mempelajari mungkin yang nomor 4 dulu deh. Ya, kita nomor 4 dulu baru nanti ke nomor 3. Ya. Saya ingin mengajak saudara, tadi kita sudah ambil pelajaran dari contoh murid-muridnya Yesus, di mana sangat diperlukan pendidikan 40 hari. Ya. Sangat diperlukan untuk pendidikan 40 hari. Pendidikan 3,5 tahun tidak mampu mempersiapkan calon-calon 144.000. Seandainya Tuhan membiarkan saja murid-muridnya Yesus tidak lagi ditambahkan pendidikan 40 hari, saudara bisa bayangkan kalau memang Tuhan melakukan hal demikian, maka jelas-jelas, ya, maka jelas-jelas tidak akan ada yang namanya, tidak akan ada
kita sekarang. Kalau seandainya Tuhan tidak menambahkan 40 hari, tidak akan ada dunia Kristen. Ya. Tidak akan ada dunia Kristen. Tidak akan ada pekerjaan roh suci hujan awal. Karena orang-orang yang dipekerjakan Tuhan di dalam hasil dari pendidikan 3,5 tahun, hanya orang-orang yang mementingkan diri. Hanya orang-orang yang ingin mengungguli teman-temannya sendiri. Ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh murid-muridnya Yesus adalah berdirinya kerajaan dunia. Padahal kenyataannya Yesus tidak pernah mau mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ya, Tuhan tidak akan pernah mendirikan kerajaannya di dunia ini sebelum seluruhnya rencana Allah selesai. Jadi bisa dibayangkan kalau Tuhan membiarkan 3,5 tahun itu, murid-murid kondisinya hanya seperti 3,5 tahun tanpa ada 40 hari, maka tidak akan ada yang namanya dunia Kristen. Saya tidak bisa bayangkan seperti itu. Dan tidak ada yang namanya umat Allah. Semuanya adalah apa, anggota dunia dari roh Lucifer. Jadi Tuhan benar-benar gagal di dalam melakukan pembangunan dan reformasi. Penebusan dosa manusia itu juga gagal. Kalau misalnya Tuhan tidak menambahkan 40 hari. Jadi penebusan itu benar-benar gagal. Kalau Tuhan tidak menambah. Maka itu mari kita pelajari dari contoh cerita yang lain. Pentingnya 40 hari. Kita lihat dari cerita Harut. Mari, ini cukup panjang saudara, mudah-mudahan selesai.